Halo, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita lihat bulan yang masih ada di Scorpio. Kemarin saya sudah membuka sedikit tentang makna bulan ada di Scorpio, yaitu kita sedang mempelajari investigasi. Sebenarnya investigasinya bisa keluar, bisa ke dalam diri sendiri, dan saya fokus yang ke dalam diri sendiri ya. Jadi investigasi itu kayak detektif kan, yang dia lihat itu adalah orang-orang di luar yang berkaitan, yang dia nilai adalah bukti dan motif. Selalu itu ada bukti, itu kan real, tapi dia harus bisa menjawab dengan motifnya apa. Mungkinkah dia masuk di dalam skenario ini? Jadi ini adalah tugas yang sukar, hanya beberapa orang yang mampu melakukannya. Dan kalau untuk diri sendiri itu sebenarnya sama, tidak semua orang bisa sampai ke titik yang katakanlah kita sebut sebagai analis, karena memang itu yang dilakukan seorang analis ya, psikoanalis, analis apapun ya, itu adalah melihat ke partikel yang lebih kecil, kemudian meneliti motifnya. Kenapa begini, mengapa begitu, apa manfaatnya, apa dampak berikutnya. Itu teknis banget, tapi itulah yang kita bisa lakukan. Kita punya kesempatan untuk memproses kekhawatiran kita, kebahagiaan kita, penghayatan kita terhadap sesuatu itu pada saat ini. Dan kenapa itu sangat dimungkinkan? Karena dia trine dengan Neptunus. Jadi Neptunus itu membawa kreativitas, melihat lebih jauh, melihat beyond. Jadi setelah motif itu kemudian bisa melihat karakter yang lebih jauh lagi. Mungkin setelah karakter, oh barangkali karena bangsa ini punya pengalaman sejarah yang begini, sehingga karakter seperti ini biasa dimiliki oleh bangsa ini, bangsa tanda petik ya, bangsa, kumpulan, kelompok. Jadi lebih jauh daripada individu, misalnya seperti itu ya, dalam banget. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya matahari itu trine dengan Uranus. Kalau matahari kan bergeraknya lambat ya, jadi ya matahari di 8 derajat, Uranus di 10 derajat. Jadi sampai awal minggu depan ya, mungkin kita lihat tanggal 3 Januari, iya, Uranus itu punya kaitan persis dengan matahari dan bulan. Jadi memang ini udah membangun ya, building up untuk perubahan ketika ada bulan baru di Capricorn. Jadi sebelum sampai di situ kita sudah mulai nih deteksi, mencari informasi sebanyak-banyaknya, memahami motif dari setiap pihak. Dan motif itu tidak hanya orang dan peristiwa tertentu, barangkali dari kita sendiri. Sebenarnya motif kita apa sih? Apa yang mendorong kita? Dan pada saatnya nanti ketika kulminasi pada tanggal 3 Januari bulan baru di Capricorn, kita seperti punya satu niatan yang lebih besar untuk mengubah sesuatu, dan itu sifatnya adalah untuk, karena ini adalah square dengan Chiron, tentu saja untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki citra diri, apapun yang menjadi fokus kita. Tetapi karena square ini membawa kita pada satu rencana yang lebih rumit lagi, karena ini bukan langkah yang mudah, bukan hanya oh ya udah kalau gitu kita daftarin aja. Enggak, tidak semudah itu. Katakanlah kita mau daftarin sesuatu ya, apapun besar kemungkinan, itu perlu banyak sekali prasyarat yang masih harus dipenuhi, dan kita chance-nya paling tidak 50-50. Tapi karena motivasi kita besar ya, apalagi nanti ketika matahari di Capricorn dan bulan ada di Capricorn, kita semakin bersemangat untuk mampu menguasai apapun yang menjadi prasyarat kemampuan kita untuk menuju satu tempat. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini adalah Yod sebenarnya. Yodnya antara bulan dengan Juno mengarah pada Lilith. Again, ini sangat feminin, jadi sekitar manajemen, sekitar bagaimana
mengelola sesuatu. Ada kaitannya dengan perasaan kita paling dalam, kemudian kita melihat sebenarnya secara resmi kita sudah sampai di titik mana. Apakah kita masih harus membuat MOU dulu, ya istilahnya membuat kesepakatan dulu atau tidak. Tapi kalaupun itu kita harus lakukan, kayaknya kita harus lihat pihak lain yang mungkin juga punya kepentingan dalam hal ini. Itu harus diperhitungkan. Kalau dari penggambaran ini seperti itu. 3 kartu dari sini. Oke, this is nice, no? Yang dibutuhkan pada hari ini adalah kita menjadi bijaksana. Dan passion kita itu adalah menjadi pengarahnya kita. Kita mencari pada kesepakatan. Cari hal yang bisa menjadi basis untuk melangkah kemudian. Itu yang menjadi investigasi kita. Dan yakinlah bahwa kita sudah mampu gambar mataharinya. Ya, kita sudah tahu, kita udah tidak dalam kondisi yang plonga-plongo gitu ya istilahnya. Saya kadang-kadang nggak nemu bahasanya. Jadi apa yang terlintas di kepala saya keluarkan. Saya minta maaf kalau menyinggung dengan kata-kata saya. Nomor 1, di sini udah jelas arahannya, pay yourself first. Ini satu kunci, ambil hanya jika resonate. Kalau menurut saya, kalau kita punya sumber daya, sumber dana yang terbatas, maka pada saat ini yang menjadi rujukan adalah seberapa banyak sumber daya yang milik kita ya, yang punya potensi menjadi milik kita dan kita tidak melanggar semua aturan. Remember, nanti kita masuk ke Capricorn. Kalau sampai di Capricorn ada sesuatu yang salah akan sangat terlihat, ya. Yang memang menjadi hak kita itu yang harus kita dahulukan. Jadi ingat aja gini, kalau kita di pesawat, pesannya adalah ketika oksigennya keluar, nomor 1 selamatkan diri kita dulu. Karena itu satu-satunya cara kita mampu menyelamatkan orang lain. Jadi orang lain termasuk anak kita. Ya, jadi pay yourself first artinya seperti itu. Dan di sini yang kedua adalah recovery. Untuk apa? Untuk apa kita harus memperkuat diri sendiri? Karena kita perlu melakukan sesuatu untuk perbaikan ke depan. Apapun maknanya. Kita butuh duit itu untuk kita bisa recover dulu. Dan kita kalau punya kekuatan, artinya kita mampu membantu orang lain. Jadi berpikir bahwa kita memperkuat diri sendiri itu bukan untuk menjadi bully. Remember that, ya. Entah kenapa saya jadi wanti-wanti, nggak tahu, ya. Solitude, ini situasinya sendiri, belajar sendiri, bikin rencana sendiri, dan mungkin kita juga, kalaupun kita sharing rencana kita, be careful, menurut saya. Mungkin teman kita, tanda petik, nggak selalu ally kita, ya. Jadi, keep it to yourself. Dan ini ada di Scorpio. Kayaknya logis banget kalau keep it to yourself. Semua pemahaman itu. Karena kalaupun kita cerita, belum tentu orang lain ngerti. Mungkin malah berpikir bahwa kita something wrong with you maybe gitu ya. Enggak, padahal kita sedang menyusun sesuatu. Dan kita berharap memang bahwa kita punya kekuatan, ya lihat gambarnya, punya kekuatan untuk mengendalikan sesuatu. Tapi di balik ini, lihat deception and envy. Jadi kalau saya melihat hidden influences-nya adalah kita memang harus sangat berhati-hati. Dan ini kalau kita lihat envy itu ada tadi di Lilith ya. Kita ambil hanya positifnya. Saya mengambil cerita yang positifnya adalah kadang-kadang kita memang harus bersendiri merencanakan sesuatu selama rencana kita itu adalah hal yang positif dan kita selalu bisa ngitung ini lebih baik informasi ini dibuka atau tidak. Ingat kalau semua itu adalah untuk kebaikan semua dan rahasia itu sebenarnya tidak menutup kemungkinan orang lain untuk mengambil keputusan yang terbaik buat dia sendiri, itu nggak apa-apa ya. Tapi kita harus ngitung sendiri, kita yang menilai diri kita sendiri, apakah kita menahan informasi itu hal yang baik atau tidak. Jadi kalau saya mengatakan gitu tuh sungguh saya tidak sedang ngajarin licik ya. Jadi kayak kadang-kadang saya dengan anak saya, dia sangat bersemangat untuk merencanakan masuk ke satu tempat.
di lubuk hati paling dalam saya tahu itu nggak terlalu cocok. Tapi kalau saya yang mengatakan, jangan gitu, siapa saya? Saya berarti membunuh inisiatifnya dia. Saya tidak akan membunuh inisiatif dia. Itu kenapa saya harus menahan. Saya membiarkan dia untuk bekerja semaksimal mungkin. Dan kalau dia lulus, mungkin memang saya salah menilai. It can be, no? Atau kalau dia nggak lulus, saya sebenarnya sudah bisa antisipasi untuk bisa menghibur dia. Dan itu semua tergantung pada situasi kita yang ngatur sendiri informasi apa yang keluar di kita. Ya, seperti itu kelihatannya. Fulfillment of wishes apapun ini ada kaitannya dengan tadi apa yang kita inginkan. Kita butuh sumber daya, dan tadi sudah dikatakan di kartu yang sebelumnya, kita fokuskan ke diri sendiri, perbaikan untuk diri sendiri, karena itu adalah satu-satunya cara membuat kita menjadi kuat dan mampu membantu mereka yang membutuhkan kita. Yang kita dahulukan adalah di kita yang kuat. Dan third eye chakra ini sebenarnya sama dengan tadi ya. Sebenarnya adalah bagaimana kita memandang situasi. Ada hal yang tidak diucapkan tapi kita tahu lebih banyak daripada apa yang disampaikan. Kalau kita lihat dari tarotnya, iya, kanan itu yang Four of Pentacles itu kan kita keep it to ourselves. Ya, kita lihat yang di depan ini, The Magician ini sebenarnya kita udah punya kemampuan. Ini kayak gambar mataharinya tadi ya, bahwa kita punya kemampuan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Ini adalah tantangannya. King of Cups itu sangat dipengaruhi oleh emosi, tapi dia nggak bicara. Somehow itu menjadi challenge. Kalau ini advice-nya, iya, balik sih, sekretif. Jadi kalau menurut saya memang hari ini, entah kenapa, keep it to yourself. Buat rencana yang genius, but keep it to yourself. Paling tidak hari ini. Kalau spirit guides mengatakan, there is no death, only life everlasting. Jadi kalau ada perubahan death, itu kan perubahan transformasi. Kita sudah sampai di titik ini ya. Kita tahu bahwa dari kita SMP, SMA, kuliah, kerja, punya hubungan, punya anak-anak, punya segala macam ceritanya, setiap orang beda ya. Itu ada perubahan besar. Apakah kita berhenti setelah perubahan itu? Tidak. Hanya kehidupan yang terus bergulir. Sama juga seperti hari ini. Jadi kita menyongsong masa depan, melihat perubahan bukan sebagai sesuatu yang luar biasa. Tapi biasa aja, kita udah pernah melewati berbagai perubahan. Itu yang membedakan saya ketika waktu saya masih SMP dan saya yang berdiri sekarang memahami tentang kehidupan. Oke, Benita Indrasari di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.